Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only AQ Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya AQ Media di @AQmedia dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Sekarang kita akan membahas tentang Kamen Rider Falsion. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung saja kita ke videonya. Ini dia sang pendekar pedang tangguh Bahato, adalah seorang ahli pedang abadi yang disegel oleh Yuri saat 1 milenium yang lalu ke dalam kitab kehancuran ataupun Book of Ruin. Bahato lalu muncul kembali di zaman modern dan ikut bertempur di pangkalan utara sebagai Kamen Rider Falsion. Namun ia akhirnya disegel untuk kedua kalinya dan kembali pula dia dibebaskan lagi. Kali ini oleh Master Logos guna membantunya dalam tujuannya mengubah dunia menurut citranya sendiri. Bahato lalu bertemu dengan Yuri dan Touma sekali lagi. Diceritakan juga bahwa Bahato dulunya adalah seorang pendekar pedang dari darah bangsawan. Ia dulu berteman dekat dengan Yuri dan satu kawannya lagi. 1000 tahun yang lalu sebagai kesatria dari suatu badan organisasi, ketiganya telah bersumpah untuk melindungi dunia secara bersama-sama. Sampai suatu hari rekan mereka yang satunya lagi itu tiba-tiba mengkhianati mereka selama serangan oleh segerombolan Shimi. Ia lalu membunuh keluarga Bahato. Ia rusak dan buta hati makanya tega melakukan hal tersebut. Dan hal inilah yang menyebabkan Bahato berduka dan memulai sebuah pembalasan dendam yang abadi pula. Yang asalnya baik hati kemudian berubah. Insiden itulah yang mengubah kepribadian Bahato selamanya. Kecewa dibarengi nafsu dan amarah memuncak karena sebuah pengkhianatan. Dia sekarang percaya bahwa umat manusia akan selalu kembali ke siklus pengkhianatan yang tak terhindarkan selama mereka masih ada dan eksistensinya terus terjaga. Bahato lalu berusaha untuk menghancurkan dunia dengan menggunakan Book of Ruin. Upaya pertama Bahato untuk menggunakan Book of Ruin akhirnya dimulai. Ia memang menyadari bahwa kehadirannya ini akan menjadi ancaman bagi dunia. Dan Yuri tidak punya pilihan lain selain menggunakan Kogoken Saiko dan Ankokuken Kurayami untuk menyegel Bahato di dalam Book of Ruin itu sendiri, guna menahan dan meredam amukannya. Dan oleh karena itu Bahato kembali menyimpan dendam terhadap mantan temannya itu karena dianggap mengkhianati dirinya. Termasuk menganggap bahwa Yuri juga melakukan hal yang sama. Bertahun-tahun kemudian Bahato akhirnya bisa melarikan diri dari kitab kehancuran tersebut dan melanjutkan rencananya untuk menghancurkan dunia. Ia lalu muncul di Wonderworld dan menciptakan sebuah lubang hitam. Pendekar pedang pangkalan utara lalu menantangnya. Saat insiden di mana Touma Kamiyama mengalahkan beberapa Shimi, ia pastinya terlibat dalam duel dengan Bahato. Ia mengetahui bahwa banyak sebab penyingkiran dunia dan juga kekuasaan, karena itu adalah akar sebenarnya dari perang di semua dunia, baik itu bumi normal ataupun di Wonderworld. Lalu Saber berhasil melakukan banyak serangan berat dan bisa dikatakan mengalahkan Falsion. Tetapi dia berhasil hidup dan bangkit kembali lalu menangani Fushio Musogiri yang berat pada Flame Swordsman lalu meledakkannya. Kehancuran akan menimpa semuanya, tidak akan lama sampai kita bertemu lagi. Itu adalah kata-kata Bahato yang bersumpah untuk melawan Touma sebelum penyegelannya kembali dimulai. Falsion bersumpah untuk tidak pernah menyerah atas ambisinya tersebut. Touma membuka Emotional Dragon Wonderite Book dan menggunakan kesempatan ajaib ini untuk berubah ke dalam bentuk barunya, Saber Emotional Dragon. Keduanya kemudian melanjutkan duel. Sementara para rider pangkalan utara lainnya memusnahkan sisa pasukan Shimi, melepaskan Fushio Musogiri lagi. Falsion terbang ke langit terus mengumumkan kehancuran dunia kembali dan penyegelan datang lagi. Di pangkalan selatan Sword of Logos, Master Logos akan mendapatkan Book of Ruin dan menempatkannya di dalam wadah khusus yang mengikatnya dengan sebuah rantai. Dan hal itu memastikan bahwa pendekar pedang abadi tidak akan pernah bisa melarikan diri dari penjaranya tersebut, tanpa ada yang bisa melepaskannya untuk sementara waktu. Serahkan buku kehancuran tersebut karena aku akan mengembalikan dunia dalam kehampaan. Aku juga akan mencari kehancuran dunia. Selain itu, ku dengar kau menaruh dendam besar pada pendekar pedang itu kan? Menarik sekali, kamu berbeda dari master yang lain yang kami miliki. Jadi kelihatannya kesepakatan akan dimulai, dan itu adalah obrolannya dengan Master Logos. Setelah menyatakan bahwa sudah waktunya untuk membangunkan Falsion dari tidurnya, Master Logos lalu melepaskan Bahato dari Book of Ruin.
Sementara Bahato awalnya memintanya untuk mengembalikan Book of Ruin, Master Logos lalu menawarkan untuk membantunya membalaskan dendam tersebut terhadap para pendekar pedang di Pangkalan Utara, yang membuat pendekar abadi tersebut tertarik dengan sebuah inkarnasi yang aneh dari Master Logos saat dia menerima tawarannya tersebut. Sebuah ucapan balas dendam dari Bahato. Sebuah clash lalu menanti Bahato dan juga Yuri pastinya. Bahato menampakkan dirinya kepada Toma dan Yuri yang mengekspresikan sebuah kegembiraan atas kehadiran dirinya lagi dan berubah menjadi Falchion sekali lagi, yang memberikan kesan kemampuan meniadakan Mumeiken Kyomu. Sesegera setelah hal itu, Falchion mencegat duel antara Durendal dan juga Blades. Alih-alih mengikuti perintah, dia lalu menyerang Durendal, menyatakan bahwa semua pendekar pedang adalah musuhnya terlepas dari kesetiaannya tersebut. Setelah Durendal mundur, Falchion mengalihkan perhatiannya ke arah Kamen Rider Blades. Ketika Toma, Yuri, dan Mei tiba untuk menghentikannya melakukan sebuah kerusakan, Kento Fukamiya lalu muncul, masih berniat untuk menyegel setiap Seiken dan berubah menjadi Kariba. Falchion kemudian bergabung dalam perkelahiannya tersebut, serta Saber dan juga Saiko. Sayangnya penyerangan Kalibur dan juga Falchion ini bertabrakan dengan Yuri, yang menyebabkan wujud manusianya kemudian menghilang. Tubuh Bahato lalu hancur kembali ke dalam Book of Ruin setelah dikalahkan oleh Saber. Bahato kembali ke bantuan Master Logos dan melawan Kariba untuk mencegahnya menyegel lebih banyak Seiken, menabrak Sabela dan juga Durendal sambil membuat Seiken mereka siap untuk diambil. Ketika Kenzan tiba dan menghentikan pertempuran mereka untuk membuktikan dirinya sebagai pendekar terkuat yang pernah ada. Kemudian Falchion yang marah lalu memerintahkannya untuk menyingkir dan mencoba untuk menghabisi pendekar angin dengan Itotsu Mugen, hanya untuk dilindungi oleh Kento, dan pada akhirnya Ren mencoba membalaskan dendam mantan idolanya tetapi tidak berhasil dan terluka parah oleh Mumeiken Kyomu dari Falchion, dengan pendekar pedang abadi bahkan menikamnya dari belakang. Pendekar pedang abadi, perannya dalam pembuatan ulang dunia telah berakhir. Mengetahui bahwa Master Logos akan kalah di tangan kekuatan yang akan ada dan dia miliki, Bahato tertawa terbahak-bahak saat dia hancur, disegel ke dalam Book of Ruin sekali lagi. Namun karena Toma menghancurkan pohon Sephiroth, penyatuan yang diciptakan oleh Seiken, Bahato tanpa sadar dibebaskan dari Book of Ruin lagi, bersama dengan Haken dan juga kemudinya. Setelah Master Logos menjadi Kamen Rider Solomon dan menciptakan 6 buku besar di seluruh dunia, Bahato yang tidak tersegel kemudian terlihat berkeliaran di jalan. Dia menyaksikan Master Logos sekarang diturunkan sebagai Isaac, mempresentasikan sebuah pidato tentang rencananya untuk perang dunia dan juga bertahan hidup di dunia barunya. Setelah hologram berakhir, Bahato mengangkat Mumeiken Kyomu ke bahunya. Menurut Yuri, Bahato ini dulunya adalah orang yang baik dan sangat mulia, sebelum masalah membuatnya menjadi manusia yang paling buruk. Meskipun kenyataannya bahwa Bahato disegel dalam Book of Ruin selama lebih dari 1000 tahun, hal itu hanyalah berfungsi guna meningkatkan kemampuan destruktifnya bahkan lebih. Dia kemudian terbukti menjadi manusia tanpa belas kasihan, karena dia tidak memiliki keraguan tentang kematian banyak orang tak berdosa yang akan ditimbulkan oleh rencananya. Percaya bahwa memulai kembali kedua dunia akan mengakhiri sejarah tercemarnya umat manusia. Keyakinan fatalistik dan eksistensial untuk Toma mengungkapkan bahwa tujuannya berasal dari bagaimana manusia adalah sumber konflik yang sebenarnya ada. Semua dunia adalah begitu karena pengkhianatan mantan temannya dulu. Selama mereka mendambakan kekuasaan, mereka akan selalu mengulangi kesalahan mereka dan selamanya akan menodai sejarah dengan tindakannya itu. Bahkan ketika rider lain membantah klaimnya tentang kemanusiaan, Bahato menolak untuk mengubah cara hidupnya. Karena ia bersikukuh pada keyakinan nihilisnya karena pernyataannya yang terus-menerus bahwa dunia ini akan binasa untuk menghancurkan dirinya sendiri, terlepas dari apa yang para pahlawan nyatakan kepadanya. Karena pola pikirnya tersebut, Bahato melakukan apapun yang dia inginkan, tidak memperhatikan pikiran orang lain bahkan setelah disegel oleh Master Logos dan menerima tawarannya tersebut. Dia masih menyatakan semua pendekar pedang sebagai musuhnya dan menyerang baik Durendal ataupun Blades. Bahato adalah contoh pendekar pedang yang sangat salah dalam hal sudut pandang. Dan kali ini kekuatan dari Kamen Rider Falchion. Dan Kamen Rider Falchion ini memiliki kekuasaan dan juga kemampuan bahkan power yang sangat tinggi. Falchion dapat mudah untuk bangkit kembali. Kemampuan Resurrection saat memiliki Eternal Phoenix Red Book. Kemampuan utama Bahato adalah membangkitkan dirinya sendiri setiap kali dia mati. Jadi dia benar-benar jatuh dalam pertempuran. Jika dia juga benar-benar mati dalam pertempuran tersebut, bulu oranye yang bersinar perlahan akan turun dan menyentuh Blade Driver Heiken. Hal ini juga menciptakan sebuah semburan besar api hitam. Dan oranye juga yang memudar untuk mengungkapkan Falchion yang sudah bertransformasi. Sebagai alternatif, tubuhnya dapat berubah dari ketiadaan jika terbunuh di udara.
dengan partikel oranye bercahaya bergabung ke dalam Falsion yang telah direformasi. Falsion juga dapat membuat lingkungan di sekitarnya menjadi abu-abu dan larut menjadi debu. Hanya dengan mengambil langkah-langkah kecil di tanah, saat melakukan hal ini dia mengirimkan gelombang oranye kecil yang menyebar ke seluruh area. Falsion juga berumur sangat panjang. Menjadi pengguna dari Mumeiken Kyomu, Bahato telah hidup selama ribuan tahun. Makanya Kamen Rider Falsion disebut sebagai keabadian. Ada Power Negation. Mumeiken Kyomu memiliki kemampuan untuk meniadakan kemampuan mereka dalam bertarung dengan Bahato sebagai Falsion. Dalam pertandingan ulang pertama mereka, Toma tidak bisa mengandalkan fisiologi unsurnya karena penyangkalan dari Kyomu. Kemudian penyangkalan kekuatan Kyomu bahkan bisa meniadakan penyegelan Seiken Kurayami. Kemampuan utama dari Bahato dan Kamen Rider Falsion ini adalah ahli pedang terpilih dari Mumeiken Kyomu. Bahato ini adalah ahli pedang yang sangat tangguh dan kuat. Ia mampu mengalahkan Saber Crimson Dragon hanya karena pengalamannya selama bertahun-tahun di tempat. Pada saat dia kembali, dia dengan sangat mudah mampu mengalahkan Saber dan juga Yuri yang jauh lebih kuat dari dirinya. Nah, untuk kelemahan dari Falsion ini sendiri adalah Book of Ruin. The Book of Ruin mampu menyegel kembali Bahato sampai kapanpun. Seiken juga dan Wonder Ride Book-nya secara permanen juga dapat disegel. Namun kekuatan eksternal seperti Master Logos dapat melepaskan segelnya itu. Kekuatan pukulan dari Falsion ini adalah 60,2 ton. Kekuatan tendangannya adalah 94,2 ton. Dan Falsion ini bisa melompat sampai 97,4 meter. Kecepatan lari maksimumnya adalah 100 meter per 1,6 detik. Eternal Phoenix adalah bentuk utama berbasis Phoenix Falsion yang diakses dengan menggunakan Eternal Phoenix Wonder Ride Book pada Blade Driver Heiken. Dalam bentuk ini, statistik Falsion ini lebih tinggi dari Saber, Blades, dan juga Espada dalam bentuk Wonder Combo mereka. Dan faktanya dia lebih kuat dari Elemental Dragon Saber meski sedikit lebih lambat. Meskipun dia memiliki kekuatan meninju yang sedikit lebih unggul dan juga lebih tinggi daripada Durandal. Falsion ini kalah darinya di setiap statistik lainnya. Falsion juga dikalahkan oleh Blade Tategami Hyoju Senki di setiap statistiknya. Namun Falsion membuat kelemahannya dibandingkan dengan Durandal dan Blades dengan kemampuannya untuk membangkitkan dirinya sendiri, yang memungkinkan dia untuk mengalahkan dua Kamen Rider yang disebutkan di atas. Jadi, kemungkinan Falsion untuk unggul dan menang sangatlah besar. Pokoknya, terima kasih telah menonton. Mohon maaf kalau terjadi kesalahan dalam pengucapan maupun data yang kami sebutkan tadi. Sekali lagi, jika ingin terus berhubungan dan dekat dengan kita, kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus akun Instagramnya Ekyomedia di @ekyomedia dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.